Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat ibu-ibu? Dan ngonek lalu ngonek soal niki baru Ustaz Dedi. Pira jam baru beliau niki? Dia soal ngandut demi tiang mulai baru ngandut. Lalu insyaallah segera tangandut. Dek tangandut ibu-ibu nggih? Karing sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'amil lati la tuhsa. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ampura yang dawet tiang hormati sahibul bait, sahibul majlis, sahibul ma'had, al-mukarram Al-Ustaz Dedi. Itu yang tiang kenal beliau. Nama panjangnya Karyawan. Yeah. Al-Ustaz Dedi Karyawan. Okay. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada beliau, keafiatan kepada beliau, agar bisa terus membimbing pelunggum sami. Bisa membimbing pelunggum sami bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana mengajarkan pelunggum sami niki hukum-hukum syariat. Maka tiang sangat bersyukur tadi kepada beliau ketika beliau fokus mengajarkan ilmu fikih ke pelunggum sami. Karena nikilah yang menjadi tuntutan makin, yang menjadi tugas para pendakwah niki untuk lebih banyak menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, khususnya tentang masalah fikih niki. Lagu tiang dekat bahas masalah fikih niki sengaja kena pengajian umum, nggih. Jadi umum menjadinya teh sampeyan. Tapi insyaallah masalah fikih niki alhamdulillah beliau yang menjelaskan, karena beliau tetap hadir di sini. Tiang yakin beliau akan menjelaskan bab per bab dari mulai bab taharah sampai bab yang selanjutnya. Maka tiang mengajak juga pelunggum sami sampunan yang dia hadir nggih. Arak sakit-sakit sekedik ruan hadir. Arak ruan napiaran dek sak penting-penting lalu pegawaian sale luah. Den dek dia hadir. Pejuluk saat niki sekali seminggu. Niki sekali seminggu. Maka insya Allah dengan kehadiran beliau, dengan asbab beliau yang selalu berkhidmah di masyarakat niki, tiang minta dukungan pelunggum sami, tiang minta doa pelunggum sami, tiang minta kemudian kerauhan pelunggum sami untuk terus mendukung beliau membangun pondok pesantren niki. Karena tanpa dukungan pelunggum sami, tanpa doa pelunggum sami, tentunya beliau tidak bisa membangun pondok pesantren niki dengan baik. Harus didukung si pelunggum sami. Berember-emberan kepintaran beliau Al-Mukarram Ustaz Dedi, kalau sendiri berat ibu-ibu nggih. Berat. Posisi tiang dengan beliau hampir sama. Tiang juga punya pondok pesantren, tapi mungkin ada lebih lembaganya saja. Tapi beliau banyak lebihnya di sini. Lebihnya yadem deh niki Al-Mukarram. Iya bu, kena pondok pesantren alam. Demikian jukti bu, melingkar ngando tidak. Lagu diksembel yang ngando di judung pelunggum sami. Nyaman riang nggih. Ampura yang dewek yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang tidak bisa tiang persebutkan satu persatu, tapi insyaallah kehadiran pelunggum sami niki adalah keberkahan, kerahmatan, dan juga menjadi penyenang buat tiang bisa silaturahmi ke pelunggum sami. Maka berkah salah satu daripada majelis ta'lim niki diadakan oleh beliau niki adalah untuk menjalin silaturahmi. Selain daripada yang paling utama adalah belajar ilmu agama, belajar bagaimana memahami syariat niki dengan benar,
Ada hal yang lain adalah silaturahmi. Lamun dek marak niki jarang pada belait. Maka nikilah silaturahmi yang barokah niki. Nikilah silaturahmi yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mendapatkan pujian dari para malaikat. Daripada nanti kumpul-kumpul istrin balik kajak-kajak 10 belen play kira-kira aneh no kan jawab diri no. Lamun daripada tak kumpul le balik bucun balik saling gutu biasanya ina niki kan. Lagu dina Arab boleh gutu ibu-ibu kelete alhamdulillah. Nggih. Pasti marah jawaban ibu baru niki ngumpet play berembiruan pegawai anu ni rumpian no girang menu ni. Maka nikilah pertemuan silaturahmi yang barokah. Yang sesungguhnya pelungguh sami niki adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Luwih dengan sambil lalu ngaji dok niki mungkin yang lain, tapi Allah tidak memberikan karena kesempatan di narak. Arak dengan hanya keinginan doang di arak lagu dan mele lo ngaji. Malas soal. Arak jangan kemile lo ngaji lagu ni. Lagu niki. Lagu ni penuh kesemama ke dibutubelin. Nah, dia berarti dia mau lo ngaji. Lagu ni pun kalau kemala lo rabu bangkat ke berarti dia mau lalu ngaji. Pelungguh dah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis taklim niki, maka bersyukurlah kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sami jamaah yang tiang hormati, tentunya pertama-tama sila kepada bareng-bareng memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sampun teican tiba pelunggum sami. Nikmat niki lamun tak hitung sekek persekek ditabau saya tak hitung. Nikmat sali awak teniki pun dia tak bau saya hitung. Ibadah tertinggi manusia niki bukan ibadah sak mun tegawe bilang jelo ritual niki ndak. Ibadah tertinggi niki adalah ketika tekad pelungguh sami niki selalu menghadirkan ruh syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebing teruan kulit agak-agak sawo matang, alhamdulillah. Agak-agak bidang ruan tebe berkaca, bidang terus tengah diri alhamdulillah. Dia tengah diri layak sekitar 20 tahun yang lalu kancenan dia berkaca, maka yang melekok ruan kulit ko ni melek ingat perasa kelak jak 10 dengan lo midang jog balik kena dia pakai ingat dia kaca bu yang merikut ruan kulit alhamdulillah. Syukur merikut kulit tu masih mirup dibanding dengan seingas-ingas plok buma matin. Alhamdulillah. Maka syukur sak tepi si Allah Subhanahu wa taala niki syukur yang terbaik niki napi. Para ulama menjelaskan hakikat syukur sak teican si Allah Subhanahu wa taala niki adalah ketika pelunggum sami menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada pelunggum niki, berupa mata yang baik, berupa pendengaran yang baik, tangan yang sempurna, kaki yang baik untuk berjalan, dan yang lain-lainnya niki digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikilah setinggi-tingginya syukur. Alhamdulillah aku dak tebing anak sa solah, tebing anak sa pasu, tebing anak sa soleh. Niki baru syukur sebatas ucapan. Tapi pelunggum setiap diri niki yang ada di dalam diri niki, di dalam tekad hati niki, selalu kemudian digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikilah syukur yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah aku mau sembahyang alhamdulillah. Tapi inti dari syukur yang sebenarnya adalah ketika pelunggum sami baitai udu, kemudian Allahu Akbar sembahyang. Nikilah syukur yang sebenar-benarnya. Ketika pelunggum sami ya sungguh langan bali. Di antara salah satu kewajiban manusia ini adalah menutup aurat. Oh ya lalu boya rezeki aku dan ini. Apa kewajiban kaku makin jadi dengan ini? Oh ada dek tengat aurat kesik dengan sandek mahram ke. Maka ia kesyukur dan ketebing nikmat Allah awak saat solat ia ketutup solat. Nikilah syukur yang benar-benarnya.
Ketika pelunggum sami bersama keluarga, bersama suami, kanca semama, tengah malam ngeringsang semama. Ngerti kena ngeringsang ibu? Hah? Ya, you sengan aneh bener bahasa halus nah. Mun bapak masih ngerti. Bagaimana cara mengucapkan syukur niki ketika pelunggum sami datang marah niki? Maka dilayani dengan baik. Nah, niki lah syukur. Dek ibadah masih niki. Ibadah yang ting. Lamun dinara ibadah niki berembena terombo entan umat Nabi Muhammad. Lamun dinara ibadah niki busaya doang terima ketika kita mati. Maka alhamdulillah semua aspek nikmat saat ican si Allah Subhanahu wa taala tiba pelunggum sami niki adalah tidak ada yang tidak baik. Denara Allah Subhanahu wa taala memberikan keburukan ujug umat, denara ujug pahambeun. Den coba sebutkan saya mana keburukan yang diberikan oleh Allah denara tapi yang ternikmat saat lengi. Buktiin bahwa pelunggum sami wah tahu nikmat-nikmat niki. Wah tahu pelunggum be perkara sak kena kanci salah. Kemudian mempelek sak salah maka pelunggum tan salah. Allah Subhanahu wa taala niki di dalam takdir semuanya secara umum niki sudah mentakdirkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Lagu manusia niki karena godaan setan, karena rayuan syahwat, kemudian mun pelek jalan sak salah. Wal iyadu billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sami jamaah yang tiang hormati, kemudian saat kedua sila kepada barang-barang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan pelunggum sami. Hadirnya tiang lek tempat niki juga tokol kelek niki bareng dengan beliau Al Ustaz Dedi. Pelunggum pun hadir di tempat niki. Salah satunya adalah untuk membuktikan kecintaan tiang pelunggum sami kepada Nabi Muhammad. Melem tu ican syafaat si Nabi Muhammad. Melihat kan pasti deh. Maka hadirnya pelunggum sami ini adalah menjadi salah satu asbab adat salama ini takut si Nabi Muhammad. Berembe tamak takut jadi umat Nabi Muhammad uduk-uduk denu. Wah. Berembe tak takut lemak daripada mahsyar si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pengajian marak niki selapu unin alasan dek mele lalu ngaji. Bu berembe tak takut. Apa agama? Islam. Unin. Bebukti mun KTP aku Islam. Sampai pernah tiang terjadi ada yang tiang akadkan nikah Islam memang lalu terpaling saat ini niki enggak memang adat sak kanggo maling niki lombok kanggo paling dengan halal lah ya. enggak maling sehalal paling dengan ini dek lombok ya. Boleh sak lain jauh telaporan jauh polisi nggih. Ketika tiang hadir menjadi napiaran nasihat perkawinan dan menjadi saksi. Ya Allah la haula wala quwata illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat dia tahu. Salawat dia niki tiang yang hadir. Salawat dia tahu. Syahadat dia tahu. Buah boleh bu berhari jak melin lagu. Heran kah? Berhari jak tahun melin. Pasti akhir dituntun lah. Langan huruf-huruf tentang tuntun marak modern syahadat bernama agama Islam. Napi sebab niki hanya irup untuk makan. Lamun ita irup tujuan hanya untuk mangan, untuk makan doang, apa beda dengan apa beda dengan bembe, apa beda dengan basung. Nggih. Dek nampak sabar sebut di video viral ni nggih. Apa beda? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka hanya untuk makan kemudian dinikmati. Lamun tak irup hanya untuk makan doang, jak sila aruan bentang tematin deh. Pesusah dengan doang. Nggih. Dia nak lagu mele mati. Mele irup parah nak diri nak irup sampai setahun. Tapi dibalik sesungguhnya itene
Iya tetap temangan adet sai hidup masih dendek dia berkelur nggih. Napi jadi mak kuat ibadah laun. Buat dendek berkelur pulunggum sami berembien tak mau hadir lek niki. Lamun tirup jangan untuk makan doang pegawaian. Lagu sila pada berkelur mangan adet sak tetap rup jadi asbab niki lek dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, alhamdulillah tiang bersyukur dipertemukan sama pelungkum sami lek niki juga adalah pertemuan tiang yang pertama bersama majelisnya Ustadz Dedi. Terima kasih tiang bisa bersilaturahmi dengan pelungguh. Tentunya hadirnya tiang di sini juga bukan menjadi orang yang paling mulia, bukan juga tiang orang yang paling alim, bukan juga tiang yang paling tahu tentang ilmu pengetahuan dan ilmu agama Islam, bukan. Okay. Posisi tiang hanya Allah Subhanahu wa taala menutup aib tiang. Bisa jadi pelunggum sami niki lebih mulia dibanding tiang. Bisa jadi beliau lebih tinggi ilmunya dibanding tiang. Dan semua yang ada di hadirin niki. Cuman tiang memang telepon beberapa hari yang lalu si beliau bau mahadir pelunggum sami, bau mahadir pelunggum niki tuan guru untuk di majelis taklim niki. Maka diantara salah satu kewajiban tiang diantara sesama muslim adalah menghadiri undangan. Maka tiang merasa berkewajiban untuk menghadiri majelis beliau. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan tentunya tidak akan pernah sempurna. Apa yang tiang sampaikan ini karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tapi paling tidak bahwa pelungguh sami mengundang para tuan guru, mengundang para ustaz. Tiang yakin bahwa Ustadz Dedi niki sudah sampun lebih ilmunya, sampun lebih dari cukup ilmunya beliau untuk membimbing pelungguh sami mengenal agama Islam dengan baik. Tapi apa tujuan beliau kemudian mengundang para tuan guru, mengundang para ustadz di tempat niki? Di antara salah satu tujuan beliau yang tiang yakini adalah lamun wah datang dengan alim jok tempat niki. Selain tiang, lamun tiang dekat alim. Lamun wah datang tuan guru jok tempat niki. Tedoan si tuan guru, tedoan si ustadz niki. Kita tidak tahu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mana akan dikabulkan. Makanya di antara salah satu kenapa Al-Imam Syafi'i nggih berajah jok Irak, berajah jok Syam, berajah jok Mesir, berajah jok Mekah, berajah jok Yaman. Apakah dia kurang ulama di Yaman, ulama di Syam saat niki? Apakah dia kurang ulama di Irak pada saat niki? Dia kurang di Mesir? Tidak ada yang kurang, sempurna ilmunya mereka. Yang ingin dicari oleh beliau adalah keberkahan niki. Makanya tiang diajarkan oleh guru-guru tiang lamun mah selesai mondok lalu banyak berkah jog guru. Maka lamun tuh mau doa langan guru, ikhlas langan guru, nikilah sebab menjadi ilmu niki menjadi berkah dan manfaat. Lamun tak boya ilmu luwe atau baca. Kadin tak buka kitab selesai kan paham. Tapi belum tentu yang kita baca niki kemudian akan berkah kepada orang lain. Makanya buat kita datang dari badan tuan guru, datang silaturahmi para alim ulama, tunas doa, tunas segala macam dengan harapan Nabi ilmu sawah kemau ni. Pelunggum sami ni ilmu sawah keperajahan ni. Aden sa ini manfaat sak pertama dari diri. Sak kedua kemudian ini masih manfaat ojok dengan. Lamun wah marak niki ja insyaallah nggih. Insyaallah tiang yakini mudah-mudahan pondok pesantren niki kedepannya akan lebih maju lagi, akan lebih berkah lagi, akan menjadi pondok pesantren yang berkah. Itu yang pertama. Tentunya niki dengan dukungan, dengan bantuan pelunggum sami. Tiang juga sama niki di Embung Duduk, tiang di Desa Labulia Embung Duduk, Bat Obung lah, nggih, Bat si Obung, di perbatasan Lombok Tengah ke Lombok Barat. Tiang juga sama, malahan beliau lebih luas mungkin. Lebih luas beliau niki tempatnya dibanding tiang. Tapi yang inilah memang yang namanya kebaikan niki jangan menunggu besar untuk melakukan kebaikan. Tapi terus lakukan kebaikan, tebarkan kebaikan semampu kita, maka insyaallah yakin maling pun berembir-embir tentang lengi tebing rezeki si Allah Subhanahu
wa taala. Dengan gawe maksiat pun terjamin irup si Allah Subhanahu wa taala. Padahal menonton dia maksiat, menonton gawe lengi. Buat apa lagi pelunggum sami saniki? Apalagi marak beliau yang tiap hari hanya berkhidmah untuk masyarakat, berkhidmah ke pelunggum sami, mengajarkan pelunggum sami ilmu agama. Tapi niki butuh macam asbab pelungguh untuk mendukung beliau agar pondok pesantren niki ke depannya menjadi pondok pesantren percontohan. Tumben kedengar kena pondok pesantren alam. Ini kan unik itu, ya. Pondok pesantren alam itu kan unik. Maka ke depannya mudah-mudahan pondok pesantren niki akan jadi besar, akan jadi barokah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, pada kesempatan niki yang sedikit akan membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak asing lagi bagi pelunggum sami, tidak asing lagi bagi kita semua. Cuman kanggot apa ndik itu dengar satu hadis berkali-kali. Tiang ketika ngaji dulu di Timur Tengah, okay? Tiang di timurnya Madinah dulu. Ada salah satu guru tiang yang mengatakan, Nabi, saya sangat senang mengulang-ulang apa yang pernah saya dengar. Karena dengan mengulang-ulang itu kemudian saya tidak akan pernah lupa dengan itu. Sak kedua, ate niki ya lemah. Ate niki becat terpengaruh. Entah nu si semamu, entah nu si lingkungan, entah si keadaan. Terkadang ate niki ketika nasihatin sak seolah astagfirullah, bunina merasa menyesal. Tebing hadis A, B, ancaman, tebing hadis ini semangat hidup beribadah. Ketika terus masalah dosa, astagfirullah, nangis simpan diri. Lagu bareh demi sejelo dua jelo. Sejelo dua jelo arak ruan coba langan setan. Entah lalu mana? Langsung mikir bagaimana? Deh. Butuh dik membeli beras nih. Berduing kanak kan nih di mang kembe akhirnya terpengaruh hati niki teh wis sekali teh nih ngalik iya kan ini setan kan teh wis sekali dah kembe akhir lampak lo gawe barang lengi misal, maka perlu tulang niki bilang jeluh karena hati niki muqallib, hati niki becat berubah. Dia bisa berbolak-balik hati niki. Ya bersuduk dan minta berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetepan hati yang keniki adek sa ini baik tetap istiqamah lurus di jalan sida. Adek sa tetap istiqamah taat gawe ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi pelunggum sami sampun bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah sampai akhir. Sengaja tiang membahas tentang masalah niki karena secara tidak langsung akan berkaitan kanca pondok pesantrennya beliau, akan berkaitan juga dengan pelunggum sami secara umum. Nabi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Saya sabeng jalan keluar, batur sak beriman, kesusahan daripada kesusahan dunia. Terkadang manusia ni kinanen berdua kepeng, lemak den berdua. Terkadang nane bahagia ruan, kerana kalau apa-apa lemak-lemak engkah bahagia. Nikilah memang manusia dunia niki ya bahru. Dunia niki dia narak saaba abadi. Ia boleh tangguh sak kejar lalu dunia niki kan dia narak barang abadi. Barang-barang bekingas tanpa pupur nane kedua peran. Sak mangkin sak terkenal niki
sak bidang ruan muat berubah jadi potek naparan. Glowing ada glowing ni kita. Berembe-rembe tamak glowingan diri, nggih. Lemak marak niki ruam lemak hak niki saya ingas-ingas niki, nggih. Ndek tetap mengingas ibu-ibu nggih. Berubah ruan muam sanane bagus ingas solah lemak mengkerut jarin deh. Nah lamun ibu-ibu sak meneruan belem kudu glowing ibu-ibu sak umur 70. Dek ni kata glowing sak umur 70 seren lengiruan jarin kan. Tidak ada yang abadi di dunia niki, nggih. Saya sak beng jalan semeton kesusahan. Bantu semeton susah. Maka Allah Subhanahu wa taala lemak masih yang tebing masih keringanan. Yang terbantu lemak masih dengan kesusahan. Elek jelo kiamah. Niki memang ya kempi bun marak niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sifat manusia niki ketika berbicara kanci harta atau tolong batur salain terkadang girang kita ndak respect. Girang ndak respect bener-bener lah. Seakan-akan girang itu jadi manusia ini girang hitung kepeng kan, girang hitung rezeki. Kepeng kena rak semene 10.000 kulit nenek kebeng nane dengan nune kurang jari nune. Ini Ustaz Dedi kan dia bertambah honin kan. Lagu iya kurang. Nah honin. Misal duit kepeng 1 juta ya sedekah di pondok pesantren niki untuk meringankan beban pondok pesantren niki ada biaya operasional atau anak ngaji segala macam kepeng enggak 1 juta. Ya kebeng pondok pesantren nane 500.000 doh. 500.000 jadi kurang kepeng kene. Ini ja ustaz tu berobok dengan bersedekah ni kan. Menelah lamun titung saran ibadahnya kadu akal. Lamun hitung ibadah sak marak meneno kadu akal, maka dek nyambung. Lagu pasti na pendek te balas si Allah Subhanahu wa taala. Kejala ketangan ibu bangkin. Ketika pelungguh bersedekah anggaplah kepeng pelungguh meniki 1 juta bung bersedekah 500.000 pasti nak terbalas si Allah Subhanahu wa taala pendek. Ndek eman rata kena pasti ada masih ragu kena nejarin. Pertanyaan kalian sekali. Pasti nak terbalas si Allah Subhanahu wa taala pendek. Nggih. Ini kak yakin kena pasti. Nggih. Ya kembe betul kena pasti memang Allah Subhanahu wa taala yang bilang seperti itu. Karing kita yakinin doang. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu atau salain. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Jelas ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dia kepada terjemah nah mungkin sering tersebut niki. Tentang janji Allah tentang masalah niki. Cuman caranya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala samara niki. Itu girang hanya membatasi jumlah pengganti Allah Subhanahu wa taala lek kepeng maran ada gede si kepeng. Sak sekek terjentik sampai 700 dan wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang terlipat gandaan menurut kehendak Allah bisa jadi lebih langan 700 tak terganti. Tapi cara menggantinya Allah Subhanahu wa taala tiba pelunggum sami niki menurut Allah Subhanahu wa taala ya sesuai kanca kebutuhan. Entah nak terganti kepeng pelunggum sami sama mesugulan di jalan Allah niki berembe isi kebutuhan. Bukan sak kemelik ya. Namun saran kemelik aku belek mesti nempat. Saran kemelik lagu kebutuhan menurut Allah aku cukup bahasanya sekek ni lebih kan saran keinginan jadi semua marak niki alhamdulillah lancar terus Allah Subhanahu wa taala tebik mungkin dalam bentuk kesehatan arak dengan sak pacu bersedekah di antara lebih kan niki kan kelebihan sedekah niki sangat banyak kan dia perlu ya sebut satu persatu arak sopak manusia loe berduaan kepeng lagu enggak bau tamu nasi potek doang
Nggih. Melen tak berdua kepeng sekarung lagu sabau utama nasi putih doang. Sakit. Lagu lamut sedekah niki bisa jadi pelunggum sami karena sebab samut sugulan niki terjauhan penyakit niki langan pelunggum sami. Mbe sira mak tebeng kepeng degentik 500.000 baru no. Bila jadi lementak karian 700 500 no kira-kira no jarin. 5 kali pit hampir 350 juta oh lintane. Atau 300 mut sebut. Mbe serang ke pelunggum sami atau tebeng kepeng. Wow, 350 juta yang jadi 900.000 ni. Kebem 350 juta. Lagu dia melama klaim Bu. Lemak klaim pelunggum sami wal iyadzu billah. Marak baru niki. Enggak sabab utama hanya nasi doang. Anu pun terbatas. Kira-kira berapa Ibu? Melet dek? Mau melet sedua kena. Dia temilih. Allah Subhanahu wa taala mengganti kebaikan yang pelunggum sami keluarkan di jalan Allah niki sesuaikan je kebutuhan pelunggum sami. Bisa jadi karena sedekah sak pelunggum sami keluarkan niki seawalnya Allah Subhanahu wa taala li anak pelunggum sami agak telek segala macam. Bisa jadi karena sebab marak niki kemudian kanak niki ye langan tebeng rezeki pelunggum sami langan anak saso solah. Tebeng pelunggum sami dalam bentuk anak sabak bakti. Rezeki apa yang tidak lebih baik dibanding ketika beri anak sasolah. Biasa berdua kepeng 1 miliar lagu anak jadi dengan durhaka doang. Hah? Dia terkenjak unin kan? Ternyata ada harta yang lebih berharga dibanding kepeng. Ada harta yang lebih tinggi nilainya dibanding kepeng. Napi harta paling rendah niki sebut Bu. Napi harta paling rendah. Samum sebut baru niki. Napi harta paling rendah. Kepeng lagu ia paling belum terkejar harta yang paling rendah itu uang. Lagu anehnya manusia berlomba-lomba kejar uang. Pelunggum sami misal mata mak jual makin piraji. Ada yang jual mata? Jual ginjal segala macam. Niki tidak ternilai harganya. Maka pelunggum sami sak pertama lamun narak semeton jari pelunggum sami sak kesusahan tentunya membantu niki mbes engkah kemampu. Tapi menghadirkan keinginan kita untuk terus berbagi ini harus arak tetap. Dendek sa arak tiang dek kasebut le niki arak le desa sebut desa menapa. Perekengan lalu kaya. Sampai-sampai penghasil 50 rupiah masih terboyak. Ketika saya pengajian, ketika masalah fisabilillah, bangun pondok pesantren, bangun masjid, anak yatim dan lain-lain ya. Apa sugul nu sawarna ndek sugul sabe anu. Mun pelik jumlah sa paling kedi. Lah munarak dengan undangan joget. Gandrung nih nggih. Kira-kira arak dengan sak bersedekah nih kejadian. Apa arak nyawer? Ketika begigel be kancenina nih 1000 menebeng menan. Hah? Pira menebeng Ibu? Beak-beak ini 100 satak dan lain-lain. Hah? Lagu paskan niki ada anak yatim di pondok pesantren niki ada 10 niki tunas pada barang-barang. Tepada ada seanak yatim niki pacu beraja seolah tentang ngaji silap pada barang-barang niki saya meda jari orang tua asuh kedok kan terus ya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napi menele mak jarak katu antara dengan kanca dengan sak pelihara anak yatim. Yo ni terjanji si Nabi Muhammad ngapun masih den mele sugul. Bersyukur pelunggum sami lu mentekican budaya kemudian si Allah Subhanahu wa taala berdua yang pepek aku nyumbang untuk anak-anak yatim niki mangan sebulan. Allah ya Rabbi. Ketika pondok pesantren jok niki kanak ngaji, kanak belajar Al-Quran, menghafal Quran, belajar ilmu agama dia niki. Bu arak langan sebab usang meliti. Arak langan sebab kepeng swaliti mana-mana sesak sesekop tanah atau gres atau semen dia niki tamu.
lamun tak hitung kebaikan niki tentunya ndak akan terhingga. Maka niki bekal ibadah sasolah ibu. Niki cara tak milih perekengan dari ibadah. Alak supo ngaji kanak-kanak le niki. Mau nak pandai pahala kanak ngaji niki? Mau. Namun imam balik dengan tawak lah lain. Maka pulungkum sami misal niki arak keramik niki dengan nyumbang niki nggih. Dengan sak nyumbang keramik ni nyikon momot bede balen salon ngerokok meneh kan. Nah piaran saya kan naik meneh sambil ngerokok misal kan saya kopi sekek. Nggih. Momot dia nak ngaji dengan ni. Ya momot. Bu tempat niki ngaji dengan ibu pulungkum barang niki. Kanak ngaji majlis taklim barang niki. Sak nyumbang niki nyikon momot telek balen. Nggih. Pasti mengalir kebaikan tiba pulungkum sami. Terus dengan sak mau terik balen baru nyumbang sama nenek, kira-kira mau ndek pahala? Aneh. Memang mahun. Niki ibadah saja gampang niki. Ibadah ibadah momot pulungkum lelah datang jok tinggi. Niki ndek kapan ndek suruh ngaji tetap ngaji. Lelah ngaji jok ti. Ndek nyumbang. Ndek nyumbang niki. Datang jokte. Ada tak mau ibadah ni kan, mau pahala. Mau dengar sak nyumbang ni engkang-engkang meni talek balen. Demi molek pulungkum misal mau pada 100, ya. Dengar sak nyumbang ni nggih, you yang pahala ni sak nyumbang ni. Aku tentu niki ibu pada kapal bajora. Anggap pulungkum niki 100 anggaplah niki jumlah pahala. Berarti anggaplah niki arak 100 dengar. Mau pada 100. Sedangkan Nabi bahasa niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndik nak kurangin pahala dengan sebab mandalla ala khairin kafa'ili. Pada pahala kerja saat niki. Luwehan pahala dengan sebab bersedekah. Niki mau 100 sakno mau 100. Niki mau 100 sakno mau 100. Nik pira jadi pahala dengan no. Aneh. Ia tersuruh pacu sedekah apa jadi dari sebab sak marak solah marak meni. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala arak support dengan kitikan irup jarang ruan lalu ngaji. Jarang ruan. Lagu keinginan dia untuk selalu berbuat baik nu arak. Ternyata ketika di akhirat maka jadi paling tamu jurun tambah surga dia dengan dia perasak dengan ngaji lah. Oh, ternyata mun borong like pondok pesantren ni mesan bangun lasingan. Kembeda ia paling jurun dek tambah surga. Apalagi nak terobat malik pacu ngaji. Lamun perlu ke apply jaki sapi entan tambah surga. Nikilah di antara salah satu kelebihan dengan bersedekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Saya sebut aib batur. Saya sebut aib batur. Maka yang tersebut aib oleh Allah Subhanahu wa taala lemak le jelo akhirat. Maka ya kembali niki salah satu hikmah buat dendik girang bicara aib batur. Dakaan pun batur niki tetun tangga gawe. Lamun terus aib batur bu tetun tangga gawe si batur seno niki jatuh kepada gibah. Raos aib batur bu ternyata batur nu den wah gawe pegawean no maka jatuh elek fitnah. Harap tuan kena ajarin. Coba pinaan kalasan belum kita bisa jadi kena coba. Harap di alasan buat ini kena rawas aib batur ni dulu. Harap cara entah ini ada yang kena. Dek rak lagu anehnya manusia ya demen rawas. Terutama saya ibu-ibu. Coba saya ibu. Tiang yakin lagu dek narak le niki jangan. Le niki jadi narak dengan sekirang rawas batur niki nggih. Pacu masa niki je Pacu ibu-ibu ahli surga doang niki. Ani.
Dia narak sekedi. Dia narak sekedi. Nggih. Karena Nabi but suruh rahasian aib batur niki, karena cerita niki lamun wah lampak sulit bau tantu tetulakan. Bisa jadi pelungguh ketika mencerita aib batur niki Allah Subhanahu wa taala wah ampunin dosa aib batur niki. Bisa jadi ketika pelungguh sami sebaran aib batur niki dengan sabda aib niki memohon ampun tengah malam jak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ampuni dosa, ampuni dosa, ampuni dosa. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik. Buat pelungguh dengan sakit tangan, kiri kanan cerita aib dengan. Tu lain, rumpian dia mana? Sampai segubuk-gubuk. Tahu aib dengan gara-gara iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala wanta ampunin manusia no. Jadi saya salah nih. No kan? Jadi seakan-akan dengan anggaplah dengan gawe salah bun ending maaf istighfar wah kampunan si Allah Subhanahu wa taala pelunggum sadeu gawe salah apa you mau dosa perlu kecamai mau. Maka di antara salah satu nggih, di antara salah satu dosa sandak tak ampunin si Allah Subhanahu wa taala, salah satu niki syarat tobat adalah lamun itu berdosa wah telawas batur kemudian sedek teman mati dia tuah ending kan gua menjawab diri kali tadi dek gawin kan dakan sampai berdarah misal pelunggum sami penentang pelunggum sami ya ending ampun juk Allah Subhanahu wa taala lagu lamun dek mantap ikhlasan reden dengan samu merawas niki ini nak ampunin dek ini jawab diri mu ibu nggih. Jadi lamun arek misal perkumpulan-kumpulan pun pada raos. Dia arek pengajian bean Ustaz Dedi itu dia tekanggo. Sedang terus masalah salainan bemah. Dia tekanggo bila perlu pelungkum sami sa paham ilmu agama. Denek milu-milu penancapan. Denek milu tajepan. Karena kan biasa lamun sak barang meneno seren te cerita seren mai menentar. Oh iya wah tutu tiarun biar man. Aku baik wah kemen terus seren mai itu cerita. Maka tidak boleh. Jadi napiaran rahasian aib batur dia tekanggo. Anden pun baturnya gawe rahasia. Dia tekanggo itu ya buka aib batur. Karena Nabi aib niki dinarak dengan mele tahu. Tiang pun aib kemesak dinarak di kemede tak si dengar. Beliau pun aibnya tidak bau ditahu oleh orang lain. Karena aib niki bisa jadi Allah akan ampuni kalau kita banyak beristighfar. Bapak-bapak sami jamaah yang tiang hormati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Selama pelungguh sami pacu bantu batur, pelunggum sami pacu bantu semeton jarin. Ndek bisa girang pengongok dengan kena. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tetap mak terbantu. Berbentang girang ringanan masalah dengan, girang ringanan utang dengan segala macam niki, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala ya ganti. Lagu perasa kebiasa-biasa doang piran Allah ya ganti anu kerjaan ni ngunin kan. Ini lebih belum perubahan kemarin mana. Karena pelungkum hak sami mengharap balasan dunia. Dia harapan balasan dunia ni aja, nggih. Samut harapan itu lemak balasan le kehidupan seabadi nomut balas itu. Kita girang laun bersedekah lagu niat dalam angan. Dah, mudah terganti lemak malikku ni. Mudah doan mau kelangan ni. Ketika pelungguh melakukan kebaikan, entah kebaikan yang sifatnya sosial, kebaikan pribadi, kebaikan jobatan, wah, kebaikan saat tangan kanannya ada yang dia tahu isi tangan kiri. Balasan yang pelungguh sami harapkan ini adalah balasan saleh lemak. Jangan diukur balasan serendah di dunia.
Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun dengan sak kafir niki kan langsung terbales, karena tidak ada kenikmatan bagi mereka besok di akhirat. Lagu pelunggum sami niki dengan nyekan tinduk ke malam pelunggum tuwe subuh niki, dengan nyekan lalu berjarak segala macam pelunggum sembahyang. Maka kebaikan-kebaikan niki sesungguhnya adalah untuk persiapan pelunggum sami mendapatkan kehidupan seabadi niki. Nikilah yang dia lamun ara ruang pelunggum kami niki pacu ibadah biasa-biasa, ya alhamdulillah. Sama keharapan hanya hidupan sak lemak niki. Dia nyarak muka harapan hidupan sak dunia niki. Hanya asbab doang. Menirok tebing riki alhamdulillah. Ara ruang dengan sak gawe maksiat pacu luwe rezekin. Ya alhamdulillah. Bisa jadi itu istidraj bagi mereka. Aku pelunggum sami sak pacu ibadah biasa doang hidup alhamdulillah. Pacum ibadah seret mungkin anggaplah menurut pelunggum sami susah semparan diri. Maka setiap kesusahan pelunggum sami ini ketika sabar, maka tidak ada pahala yang lebih baik daripada pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala sabar pelungguh nak sami niki tanpa hisab. Dia bau titung sakin selo loe. Ya kembe pun marak niki paling loe. Karena sebagian besar irup niki memang harus lebih banyak sabar. Manusia niki le nak titung, be loe keinginan kan cendek. Mun keinginan jadi ditutup manusia. Nggih. Dan berapa persen keinginan niki yang bisa ternapiaran? Mau atau terrealisasi mungkin kecil. Niki hikmahnya adalah agar pelunggum sami niki mendapatkan pahala sabar dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, di dalam kitab niki kemudian diceritakan anna rajulan nama fara'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamih. Ini tentang kebaikan. Ara sopo dengan mamu ngimpi berait kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ya fulan qum min manamik fasafir ila baldati kada. Tulis yang terkena si Nabi Muhammad. Lalu ojok desa A manalah atau ojok negeri sana. Lalu dengan no yang terkena si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'al biha an fulani al-mu'dawi faqri'hu minhi salam. Kemudian tanya lawan deto yang terkena si Nabi Muhammad dalam mimpi niki. Tanya dengan lawan tu tentang si fulan, nggih. Dan sampaikan salam ke joki. Berarti dengan mulia sampai sampaikan salam Nabi Muhammad tiba beliau niki. Wa qul lahu anta rafiq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Barak dengan no lemak dengan kamu adalah rafiq Rasulullah, batur sak paling rapat. Rafiq niki adalah sahabat, lagu sahabat sak paling rapat dia kenal. Barak bahwa dengan adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak paling rapat. Kemudian dengan niki tulis lengan tinduk. Falamma staiqadha min manamihi safara ilaihi fawajadahu lam ya'mal khairan fi nahari. Bayangkan. Lalun boyak dengan ni setelah dia tulis lalun boyak. Demen datang bundait dengan no. Dek narak munengat dengan no gawe kebaikan di waktu siang. Lam ya'mal khairan fi nahari. Dan girang gawe kebaikan. Fa'lamahu bidzalika wa salahu an amali. Kemudian bun barak sida menirun pegawaian kelimi pegawaian lagu mangkat Nabi Muhammad bing salam jok sida menulah. Apa pegawaian sa solah nu. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengucap salam dari mimpi bu sida menjadi sahabat Nabi Muhammad sarapat dalam al-jalul akhirat. Padahal menirun pegawaian mengatakan. Faqala lahu
Faqala lahu, niki tentang aib, tentang aib ni tadi. Faqala lahu, bun lalu berbada, tazawwajtu imra'atan falamma dakhaltu biha waladat indi waladan min awwali lailatin. Bayangkan, aku merarikkan dia dengan ini. Merarikkan dia dengan ini ni ketika aku yang malam pertama. Falamma dakhaltu biha, bu, tiba-tiba yang anak sanina. Nganak, ya, betian bejulu. Betian bejulu sanina ni. Fasatartu 'alaiha wa lam afdhahha wa akhadtu al-walad. Intinya bahwa kemudian sak mama ni dia mele cerita aib sanina ni. Dia kembali cerita aib sanina ni. Ada yang sak dek jari barang cerita sak lengi jok dengan salahin. Maka kemudian di dalam kisah niki tersebut hanya karena ia menjaga aibnya ada yang tersebar jok dengan luik, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam jok ia. Nabi maksud leniki pelunggum sami salalah beribadah, lelah kita lalu ngaji, lelah pelunggum sami berzikir, untuk kemudian yang telang pegawaian solah niki, yang terhapus pahala pelunggum sami niki hanya karena kita girang raos dengan belik dosa dengan raos dengan niki soal ibu-ibu, nggih. Pelunggum sami gawe solah, gawe ibadah ketika meraos dengan ada beberapa kemungkinan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napi kemungkinan lama lejulu akhirat lamun narak dengan girang raos dengan raos dengan atau aib dengan lah hunit berbada. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Tebarisan terima lejulu akhirat. Tebarisan. Si A mempunyai pahala ini, si B mempunyai pahala ini, si C mempunyai dosa-dosa ini. Anggaplah si C ni kisah girang terawas berdua dosa. Maka pahala pelunggum sami sak menggawe terpindah juk dengan sak menterawas. Sampai dengan bes dengan paling rugi di jalur akhirat. Nah, ini kita sebut si Nabi Muhammad. Dengan sak paling rugi di jalur akhirat adalah dengan sak ketika di dunia gawe solah, gawe ibadah, ketika di akhirat pindah selalu kebaikan juk dengan sak munra raos. Demen teraos jadiin kan? Lagu itu mau teraos gilang sili. Itu jaminan dari Rasulullah. Demin kemudian terbaik kebaikan dengan niki samunra beh pahala dengan no beh datang ojok terlimpahan ojok dengan samunra masih lagu kurang yeluk lalu dan raus dengan soal yeluk hanya girang membahas aib dengan maka dosa dengan sana terlimpahan ojok iya bayangkan. Ia pun teparan dengan niki adalah dengan sak paling rugi. Maka melalui pertemuan perdana tiang silaturahmi kanca pelunggum sami niki, hal yang paling penting adalah sila kepada jaga diri masing-masing. Agar ibadah samun untuk kumpulan, pahala samun untuk kumpulan, zikir samun untuk gawe niki ada benar-benar dait nelema di jalur akhirat. Agar tidak menjadi pepesan kosong yang tidak berarti. Lelah kau ibadah kemudian lama di jalur akhirat indra akan dait apa? Hanya karena apa? Hanya karena pegawaian sekedik. Pegawaian yang sifatnya dik tapak paran wah ni nampak dosa belik sebarana. Dik nampak dosa lah ndi paran diri padahal sangat besar dosa ni. Silat pada istiqamah gawe ibadah, silat istiqamah datang lalu ngaji, silat pada istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan tapi jangan usik aib orang. Dendek usik aib dengan mana kena okay. Dendek ya masalah ya wah masa bodoh dengan aib dengan ti kamu jak kamu gawe tapi dendek jari sumbu kemudian aib ni tersebar jok dengan maka insyaallah pelunggum sedekah pun lemak yang dait di jalur akhirat. Pelunggum sembahyang lemak insyaallah pahala sembahyang yang dait di jalur akhirat. Pelunggum hadir di majlis ta'lim niki pun majlis ta'lim niki kebaikan niki yang dait lemak di jalur akhirat. Dengan sebab Nabi jaga
jaga biwih niki nggih, jaga biwih niki. Qul khairan aw tasm, katakan hal-hal yang baik. Lamun dek mampu gawe hal-hal yang baik teduk. Malah para ulama menjelaskan Nabi, amalan ibadah sa paling solah lemak le jelu akhir zaman adalah teduk. Amalan sak paling solah makin akhir zaman makin kan. Amalan sak paling solah niki adalah teduk, pendiam. Karena diam niki juga adalah ibadah lamun jelo makin niki. Dan orang-orang mulia pelunggum sami lamun narak pelunggum sami saya kenal dengan orang-orang mulia, pasti mereka lebih banyak diam. Karena bibih niki lamun sugul suara, dek tahu ya antuk malik rawas niki. Dek tahu ya antuk malik, dek tahu ya burungan niki lamun suara niki sugul, berbeda kak burungan barang sawas sugul, dek nini. Maka diam lebih baik. Lamun tak ngerawas, rawas barang-barang sak solah, pelajari barang-barang sak solah, nasihat barang-barang sak solah. Maka dengan cara seperti ini, dengan segala macam marak di dunia tak berdua niki, godaan segala macam susah bahagia, insya-Allah niki akan menjadi lamun tuah solah tanta apik diri, solah tanta jauh diri niki, maka insya-Allah mudah-mudahan kemudian setiap tetes, setiap langkah sama tergawe menuju kebaikan niki ya terdait lemak le jelu akhirat. Bapak-bapak sami jamaah yang tiang hormati, tiang tidak akan mempanjang lebar nggih. Mudah-mudahan niki bisa bermanfaat. Mudah-mudahan niki bisa memberikan sekelumit siraman-siraman yang baik tiba pelunggum sami. Tentunya apa yang tiang sampaikan niki adalah jauh dari sempurna. Masih lebih kurang dibanding sempurna. Tapi minimal mudah-mudahan saat yang sampaikan niki bisa memberikan pencerahan yang baik buat pelunggum sami dan khususnya kepada tiang. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.